Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar menanam secara hidroponik. Jadi kita menggunakan air sebagai media tanam. Selain itu, untuk media tanam hidroponik juga dibutuhkan beberapa alat dan bahan. Umumnya, media untuk hidroponik adalah rock wool. Wujudnya adalah seperti ini. Jadi kalau kita beli di marketplace, jadi modelnya seperti ini. Seperti busa namun agak kaku. Jadi kaku dan keras. Nah, ini. Nanti kita potong rock wool ini dengan ukuran sekitar 2,5 cm. Selain rock wool, kita juga bisa menggunakan beberapa alternatif sebagai media. Kita bisa menggunakan tisu. Nanti kita akan uji coba. Kemudian kita bisa menggunakan moss. Ini adalah sphagnum moss, biasanya digunakan untuk anggrek. Ini sphagnum moss yang berwarna putih, juga bisa juga dengan moss yang berwarna hitam atau dari akar kadaka atau akar paku sarang burung. Sementara kita gunakan sphagnum moss. Kita akan uji coba. Selain sphagnum moss, tisu, dan rock wool, kita bisa juga menggunakan yang ada di rumah. Bisa menggunakan kapas sebagai media tanam untuk hidroponik. Kita uji coba satu persatu. Kita gunakan yang umum dulu. Ini menggunakan rock wool. Jadi bentuknya seperti ini. Kita akan ukur dulu rock wool. Kita ukur, kemudian kita potong-potong. Kita ukur sebesar 2,5 cm. Jadi kita ukur seperti ini. Kemudian bisa kita gunakan cutter untuk motongnya, atau kita bisa menggunakan ini ada gergajinya, gergaji besi, boleh kita gunakan. Jadi kita potong, kita tandai dulu. Jadi kurang lebih 2,5 cm. Kita kasih tanda kurang lebih sekian. Nah, ini ada 7. Jadi kita bisa bagi 3, ada 7,5, kemudian 5. Oke. Kemudian kita bisa memotongnya. Dari tanda ini kita anggap aja lurus. Kita tinggal potong. Tinggal kita gesekkan seperti ini untuk memotongnya. Nah, maka rock wool sudah terpotong. Oke. Jadi, nah ini contohnya. Ini sudah terpotong rock woolnya. Nah, ukuran kurang lebih 2,5. Kemudian kita bisa ukur lagi dari yang telah terpotong tadi. Kita ukur sekitar 2,5. Ini penggarisnya terlalu panjang. Kita ukur 2,5. Ini ada sekitar 12. Nanti kita kasih tanda. Nah, ini kita bagi. Ini juga kita bagi. Nah, kemudian ini sama kita ukur. Nah, ada sekitar 7,5, berarti kita bisa bagi 3 yang bagian ini. Kita bisa bagi 3. Ya. Kemudian kalau sudah terbagi tinggal kita potong aja. Nah, jadi motongnya seperti ini. Kita potong. Nah, kemudian kita potong lagi. Jadi sebenarnya kecil-kecil banget. Nah, ini. Jadi nanti satu rock wool seperti ini bisa digunakan untuk satu bibit saja.
Oke, jadi nanti akan terbelah menjadi kotak kecil-kecil semacam ini. Ini bisa kita gunakan sebagai tempat bibit. Bagaimana cara pembibitannya? Kita tinggal menata saja pada wadah yang kita sediakan. Jadi ini kita taruh di wadah, boleh pada wadah yang telah kita sediakan. Kita tata sedemikian rupa sehingga bisa terpenuhi semuanya. Saya akan menggunakan beberapa bibit nanti untuk rockwool ini. Jadi kita pisah sebagai bahan uji coba. Meskipun bentuknya tidak terlalu begitu beraturan, nggak masalah, selama bisa digunakan sebagai media tanam. Oke. Jadi setelah kita tata di wadah, sekarang kita bisa melakukan pembibitan. Cara melakukan pembibitan, kita siapkan bibitnya dulu. Di sini kita akan mencoba kita pakai pakcoy, sawi pakcoy. Oke, ini bibitnya sangat kecil, jadi kita buka terlebih dahulu bibit ini. Oke, ini bibitnya pakcoy. Kita kita ambil dulu. Ini bibit baru, masih tersegel. Kita ambil. Nah, kemudian kita siapkan wadah. Jadi bibitnya kita taruh di wadah. Karena ukuran dari bibit pakcoy ini kecil, kita taruh di wadah. Nah, ini jadi sangat-sangat kecil sekali bibit pakcoy. Oke, cara menaruh bibit, kalau kita menggunakan tangan maka akan kesulitan karena ukurannya sangat kecil. Nah, ini jadi satu bibit ini sangat-sangat kecil. Nah, ini maka kita bisa menggunakan bantuan tusuk sate. Kita gunakan bantuan tusuk sate agar bisa melekat. Maka nanti tusuk sate ini harus dikasih dengan air, karena kalau seperti ini maka ini tidak bisa melekat. Nah, jadi nanti satu rockwool nanti kita isi dengan satu bibit. Jadi butuh kecil sekali, karena kecil kita pakai tangan kesusahan karena tangan kita terlalu besar. Sebelum menaruh bibit, maka rockwool harus kita lubangi dulu sedikit. Kita lubangi sedikit. Nah, kita kasih lubang sebagai nanti tempat pembibitannya ditaruh. Semua kita lubangi sebagai tempat bibit. Nah, kita lubangi. Jadi satu rockwool ini akan diisi oleh satu bibit.
Oke. Nah, cukup. Jadi ini bagian kita untuk bibit pokcoy. Ada kita siapkan yang di sebelah sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 9, kita genap 10 aja. Ada rencana kita buat 10 pembibitan untuk pokcoy. Oke. Kemudian kita beri air. Jadi kita isi air dulu. Pengisian air jangan terlalu penuh. Yang terpenting adalah rockwool bisa basah, tapi tidak terlalu penuh. Kita masuk kurang lebih 1/4-nya saja, karena nanti sudah jelas akan meresap nanti. Kita basahi aja, tidak apa-apa. Seperempat bagian. Nanti tetap setiap hari harus kita pantau. Kita gunakan air biasa tanpa tambahan terlebih dahulu selama pembibitan. Oke, kalau sudah, maka kita masukkan bibit pokcoy satu persatu. Caranya adalah tinggal dicelupkan aja. Ini tusuk satenya kita celupkan. Kita celupkan ujungnya. Kemudian kita tempelkan aja pada satu sai pokcoy. Nah, kita tempelkan. Nih. Ini malah menempel dua, kita cukup satu aja. Kita lepas. Nah, ini. Jadi ini ada satu, lihat bagian ujungnya. Kemudian kita masukkan pada lubang yang telah kita buat tadi. Nah, diisi semuanya. Agak sedikit susah memang. Oke, kita isi. Di sini saya menyiapkan 10 bibit karena sebagai persiapan khawatirnya dia tidak tumbuh. Tapi insya Allah bisa tumbuh. Jadi kita masukkan pada lubang yang telah kita siapkan. Oke. Setelah lubang semuanya sudah terisi, udah, tinggal kita biarkan. Jadi ini adalah proses pembibitan dengan menggunakan rockwool. Oke. Sisa bibit ini masih banyak. Kita dapat masukkan lagi pada wadahnya, atau kita bisa langsung menggunakan untuk media yang lain. Oke. Sekarang saya akan menggunakan media yang lain. Kita gunakan ada beberapa. Yang pertama, kita gunakan media kapas. Untuk media kapas, maka kita memerlukan wadah. Ini wadahnya. Ini media kapas, kita perlu wadah. Kita siapkan wadah. Wadah ini
Sebenarnya kita kalau aslinya kita menggunakan netpot. Netpot ini untuk media, untuk hidroponik kita biasanya menggunakan media netpot. Cuma karena kita dengan pertimbangan ekonomis, kita menggunakan karena netpot harganya lumayan, mungkin kurang lebih kalau yang ini ukuran kecil kurang lebih sekitar 3.000 per biji. Kita bisa menggunakan ini botolnya, gelasnya biasanya buat minuman. Saya sarankan untuk gelas minuman kita menggunakan yang berwarna, bukan yang bening. Kalau yang bening, sebentar. Kalau menggunakan yang bening semacam ini, maka nanti ketika proses penanaman, ketika dikasih nutrisi, AB mix atau bisa menggunakan NPK, KCl, dan garam Inggris, yang terjadi maka tempat kalau kita menggunakan seperti ini akan terjadi lumut, gampang berlumut. Jadi nanti akan muncul lumut di bagian ini, di lapisannya, sehingga akan menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi saya sarankan kita menggunakan gelas minuman namun yang ini yang berwarna, jadi tidak bening. Tujuannya biar cahaya tidak masuk keseluruhan ke tempat air tadi, ke tempatnya air, nanti air nutrisinya. Gelas ini kita lubangi, kita bisa menggunakan bantuan solder, jadi soldernya dipanaskan, kemudian kita lubangi dengan menggunakan solder. Kalau nggak punya solder, bisa juga menggunakan paku yang dipanaskan, kemudian kita tinggal kita tusuk-tusukkan, sehingga akan tercipta banyak lubang. Fungsi dari lubang ini yang pertama adalah satu, agar air masuk. Yang kedua, sebagai tempat keluarnya akar dari tanaman. Nanti akar akan keluar dari lubang-lubang ini. Jadi ini dibuat di bagian bawah. Jadi nanti akarnya akan keluar pada bagian yang berlubang. Oke. Saya lanjutkan. Kita menggunakan media tadi kapas dulu ya. Kita menggunakan media kapas. Untuk media kapas, kita siapkan kapasnya. Kemudian kita taruh di dalam sini. Kapasnya kita taruh. Dimasukkan aja kapasnya. Ada kita buat beberapa kapas. Kita buat beberapa kapas, kita masukkan. Kita bantu. Nah, kemudian kita tata. Kita siapkan 3 gelas sebagai uji coba. Yang kita masukkan juga. Satu lagi. Nah, kita siapkan untuk 3 untuk kapas. Kemudian jangan lupa kita beri air. Paling tidak sampai kapasnya tercelup nanti lewat lubang-lubang. Kita isi air sampai kapasnya basah. Oke. Kita lihat kapasnya sudah basah. Oke. Ingat jangan terlalu basah juga, nanti kalau terlalu basah yang terjadi adalah busuk tanamannya. Kemudian sama caranya, kita masukkan 1 bibit dengan cara yang tadi. Kita gunakan sama sebagai media tanahnya, kita gunakan pakcoy aja. Nah, kita taruh aja di atas. Nah, kita taruh.
Jadi itu ada satu bibit warna hitam kecil ya. Itu adalah bibit dari pokcoy. Kita coba dengan media kapas. Apakah akan tumbuh? Kita coba, kita tunggu perkembangannya. Kemudian kita coba untuk media yang ketiga, kita gunakan tisu. Ini insya Allah banyak di sekitar kita. Kalau rockwool itu kita harus beli di marketplace atau di toko-toko pertanian kalau tersedia. Sekarang kita gunakan tisu. Nah ini tisu kita lipat hampir sama, dijadikan kayak seperti kapas, kita lipat ukurannya. Kemudian kita siapkan, kita masukkan di dalam gelas seperti ini. Jadi semacam kayak kapas. Nah, kita arahkan ke bawah. Kita tambah air sedikit aja, kita siram. Tujuannya hanya untuk sebagai basa aja. Oke, kita tambah airnya karena terlalu sedikit. Oke, kemudian sama untuk bibit. Oke, pembibitan kita ambil sama, kita menggunakan tusuk sate. Kemudian kita celupkan air dulu biar menempel, karena kalau kering dia tidak menempel, kalau terlalu basah juga kesulitan untuk nempel. Nah ini sudah, kemudian kita taruh aja. Nah kita taruh di posisikan tengah aja. Nah kemudian kita ambil lagi, terlalu banyak, nempel 3 sampai, kemudian kita taruh. Kemudian kita satunya. Oke, kita taruh. Jadi sudah ada 3 bibit menggunakan tisu. Sekarang kita menggunakan pembibitan menggunakan sphagnum moss. Ini yang biasanya digunakan untuk anggrek. Kita buka dulu. Kita ambil sphagnum moss atau moss putih, kita masukkan ke dalam. Ya. Kemudian kita tekan biar dia masuk. Jadi ada pada bagian dasar. Nah ini. Jadi ini masuk pada bagian akar. Oke, kita tekan-tekan sehingga dia berada pada bagian dasar. Kalau sudah, kita taruh aja. Nih, kalau sudah pada bagian dasar, kita taruh sedikit saja memberinya. Nah, setelah masuk semua, kita kasih sedikit air sphagnum moss-nya. Oke, kalau sudah diisi air, kita tinggal masukkan bibitnya. Caranya sama. Nah, ini kita kasih air dulu biar gampang.
Nah, kalau kebanyakan kita ambil satu aja cukup. Oke, sudah. Nah, kita masukkan. Sudah. Kita masukkan. Selesai. Proses pembibitan kita dengan 4 media sudah kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan rockwool yang sebelah sini. Kemudian pada gelas yang ini kita menggunakan kapas. Nah, itu ada bibitnya. Kemudian yang bagian ini kita menggunakan tisu. Itu sudah. Kemudian yang sebelah sini kita menggunakan sphagnum moss. Bibitnya tidak terlalu kelihatan kalau sphagnum moss. Oke. Kita tambahkan karena sphagnum moss-nya masih kering, kita tambahkan sedikit air. Agar masuk. Ya. Maka proses pembibitan untuk pakcoy sudah selesai. Kita akan mencoba uji coba untuk sekarang bibitnya kita ganti dengan menggunakan, kenapa saya menggunakan kangkung? Karena kangkung ini lebih cepat panen, kurang lebih sekitar 21 hari biasanya ini sudah panen. Dan ukuran bijinya lebih besar dibandingkan dengan biji pakcoy. Jadi ukuran bijinya akan lebih besar daripada biji pakcoy. Kemudian kita lebih gampang, jadi kita tidak perlu proses pembibitan, tidak perlu menggunakan tusuk sate karena ukuran bibitnya lebih besar. Oke, kita coba kita buka ya ini. Kita buka. Ini kita pinggirkan, kita pakai media yang lain. Nah, kita isi air ini. Ukuran kangkung itu kan kecil-kecil, cenderung memanjang. Maka kita isi tidak 1 butir dalam 1 gelas, bisa kita isi 5-7 butir. Atau 10 juga bisa. Jadi kita gunakan media kapas ini. Saya gunakan media kapas sama media tisu. Jadi saya gunakan tisu sama kapas. Ini yang tisu. Bentar. Oke, tisu ini kita lipat. Kemudian kita masukkan pada gelas. Tisunya terlalu banyak, kita kurangi. Nah, ini. Nah, ini. Kita isi dengan air. Tujuannya untuk biar basah saja. Kemudian kita ambil aja. Nah, bibitnya. Ini contoh bibit, kita bibit kita masukkan ke wadah dulu biar enak kita nanti ngitungnya. Nah, kita taruh bibitnya pada wadah biar enak. Nah,
Wah, ukurannya lebih besar kan ya? Nah, itu lebih besar kalau dibandingkan dengan si pokcoy yang tadi. Nah, ini kalau pokcoy ukurannya kecil-kecil. Nah, ini pokcoy, ini kangkung. Nah, kalau kangkung bijinya lebih besar. Kita tinggal masukkan aja. Kita cari bibit yang bagus, yang utuh, yang tidak pecah. Cenderung ini bulat, tidak pecah. Kita hitung aja, 7. 1 kita bebas masukkan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah 7. Maka proses pembibitan untuk bibit pokcoy dengan 4 media tanam dari rockwool, kemudian tadi kapas, tisu, sampai sphagnum moss untuk pokcoy sudah kita lakukan. Sedangkan untuk kangkung kita menggunakan media tisu sama media kapas. Sudah kita lakukan. Semoga usaha yang kita lakukan berhasil. Demikian, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.